Halo guys, balik lagi bersama Tuan Muda di anime Solo Leveling. Episode ke-10. Are you ready? Ikuzo. Di sebuah taman, Johei bercerita tentang kegelisahannya dan mengembalikan batu sihir yang diberikan Sung Jinwoo kala Denjin Ganda itu. Johei memberitahu ia akan pensiun dari dunia hunter. Setelah selesai bercerita, ia pun berpamitan kepada Sung Jinwoo. Sambil menggenggam batu sihir, Sung teringat perkataan pengawas asosiasi untuk berhati-hati. Mengingat kala kejadian raid sebelumnya, Hwang Dong-suk tewas di dalam raid, dan yang selamat hanya Sung Jinwoo dan Jin Ho. Tentu mereka berdua akan menjadi incaran balas dendam dari adik Hwang Dong-suk, yaitu Hwang Dong-soo, yang berperingkat S, dan itu salah satu alasan yang membuat Sung untuk menjadi lebih kuat lagi. Beberapa hari telah berlalu. Gate dan anggota Hunter yang dicari Yo Jin Ho telah bersiap di lokasi gate. Sung Jinwoo sedikit kecewa karena yang dipilih Yo Jin Ho sangat menyedihkan. Hunter dengan cedera, pemabuk, dan juga satu anak sekolahan yang masih di bawah umur. Kebetulan juga itu teman dari adik Sung. Sung menjelaskan hanya mereka berdua saja yang akan masuk ke dalam gate, sedangkan yang lain hanya menunggu di luar saja. Yo Jin Ho juga memberitahu agar mereka menunggu di depan gate dan dibayar 3 juta setiap kali raid. Mereka juga harus mematuhi kontrak yang sudah mereka setujui agar tidak membocorkan informasi ini. Jika melanggar, maka akan membayar denda 10 kali lipat. Sebelum masuk ke dalam gate, Sung mengaktifkan skill yang ia dapat dari mengalahkan Kang Tae-sik, yaitu skill kamuflase. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam gate. Salah seorang hunter bergumam, 2 orang hunter peringkat D dan E menyelesaikan raid peringkat C. Mereka meremehkan cara kerja dunia, ucapnya. 1 jam telah berlalu dan biasanya unit penyerang akan menghabiskan waktu lebih dari 2 jam. Beberapa saat kemudian Yo Jin Ho keluar. Yang disangka mereka, Jin Ho kabur. Namun ketika Sung keluar, gate pun tertutup. Yang berarti mereka berhasil mengalahkan bos. Tampak semua hunter sewaan itu heran. Begitu juga dengan teman Jin Ah. Hari ini target Sung dan Jin Ho akan menyelesaikan 3 raid. Raid demi raid mereka selesaikan. Level Sung pun naik dengan cepat. Jo Jin Ho pun baru mengetahui Sung memiliki skill kamuflase. Yo Jin Ho merasakan Sung semakin lama semakin kuat. Ada banyak skill yang Sung dapat, namun mana miliknya sangat terbatas. Itu membuat skillnya tak bertahan lama. Ia mulai berpikir untuk meningkatkan level kecerdasannya dan merencanakan untuk masuk ke kastil iblis. Namun Sung merasa kekuatannya masih sekitar peringkat B, tapi belum sampai peringkat A. Tiba-tiba notif dari Jim muncul mengenai pergantian misi. Berpindah ke kantor Guild Harimau Putih. Manajer An menerima laporan tentang pelelangan gate rank C yang dibayar mahal, yang diketuai oleh Yo Jin Ho. Manajer An melihat daftar nama hunter yang bersama Yo Jin Ho. Manajer An mulai menyelidiki siapa Sung Jinwoo. Manajer An pergi ke gate yang sedang dimasuki Sung Jinwoo. Betapa terkejutnya ia melihat tim Sung Jinwoo tidak masuk ke dalam gate dan hanya menunggu di luar gate. Setelah beberapa lama berlalu, ketika Sung menyelesaikan raidnya hari itu, manajer An menemui Sung dan membicarakan sesuatu di kafe. Manajer An langsung mengatakan maksudnya dan tujuannya yang ingin merekrut Sung Jinwoo masuk ke dalam Guild Harimau Putih dan menawar 2 kali lipat dari tawaran kantor konstruksi Yojin yang dimiliki Yo Jin Ho. Manajer An pikir dengan tawarannya itu sudah sangat bagus untuk hunter lama peringkat E seperti Sung Jinwoo.
Namun, manajer An tidak tahu berapa harga yang ditawarkan Yojin kepada Sung. Sung bertanya harga gedung kantor Guild Harimau Putih. Manajer An menjawab sekitar 50 miliar. Sung memberitahu kantor konstruksi Yojin milik Yoo Jin Ho menjanjikan berupa gedung seharga 30 miliar. Mendengar hal itu, manajer An tidak bisa memutuskannya sendiri. Itu membuat Sung mengakhiri obrolan itu. Namun sebelum pergi, Sung menunjukkan skill kamuflasenya dan bertanya dari mana ia mendapatkan informasi tentang dirinya. Dan siapa saja yang tahu akan hal ini. Sung mengancam jika hal ini bocor, maka manajer An akan tahu resikonya. Manajer An berjanji akan tutup mulut. Namun sebelum benar-benar mengakhiri perbincangan itu, Sung Jinwoo ingin menjual 3 gate peringkat C kepada manajer An. Ia menjual per gate 300 juta. Mendengarnya, manajer An kaget karena penghasilan dari batu sihir dan kristal mana yang didapat dari gate peringkat C kurang lebih sekitar 200 juta. Jadi manajer An menawar 200 juta yang langsung diterima oleh Sung Jinwoo dan transaksi selesai. Jadi, manajer An akan membayar 600 juta untuk 3 gate itu. Keesokan harinya, asisten manajer An melaporkan ada banyak gate muncul di sekitar kantor mereka yang seharga di bawah 70 juta saja. Dan perusahaan Yojin tak membeli itu sama sekali. Manajer An seperti sudah di-prank Sung Jinwoo. Beberapa menit setelah menerima laporan itu, manajer An mendapat pesan dari Sung Jinwoo. Dalam pesannya, Sung menganggap manajer An tak pernah menyelidikinya. Dan episode kali ini pun berakhir. Semoga hari kalian menyenangkan guys. Ika Zo.